Melekat, melayani lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi warga peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat persiapan. Jadi ini merupakan episode pertama dari Pas Menyapa. Buat sobat Pas Menyapa yang bertanya apa sih Pas Menyapa itu? Jadi Pas Menyapa itu kepanjangan dari Pengadilan Agama Islam Panjang Menyapa. Melalui podcast ini kita berusaha untuk membangun publikasi dan sosialisasi berkaitan dengan hukum, peradilan, pelayanan di Pengadilan Agama Islam Panjang, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Kami hadir dengan tagline ruang informasi dan edukasi hukum untuk masyarakat pencari keadilan khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik, untuk episode pertama ini kita kehadiran tamu yang amat sangat luar biasa, yaitu Ketua Pengadilan Agama Islam Panjang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, ini maksudnya juga luar biasa. Alhamdulillah, Pak ya. Jadi beliau bernama Bapak Ahmad Sakiri SAGMH. Saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Islam Panjang, jadi sebagai pengawal Pas Menyapa diawali dengan Ketua Pengadilan Agama Islam Panjang seperti itu. Jadi untuk obrolan kali ini kita akan membahas seputar kinerja ya Pak ya, khususnya di flashback dan forward ya. Jadi kita melihat masa lalu dan masa depan ya Pak ya. Jadi untuk tema Pas Menyapa pada siang hari ini kita akan membicarakan tentang refleksi kinerja tahun 2025 dan akhir kinerja tahun 2026. Dan bersama saya Ketua Pengadilan Agama Islam dan saya kira cocok untuk membicarakan masalah kinerja dengan beliau seperti itu. Bukan cocok kalau kita sebenarnya sudah saat sebenarnya. Baik, berbicara tentang kinerja Pak, tentang kinerja Pengadilan Agama Islam Panjang. Bapak sendiri menilai kinerja Pengadilan Agama Islam Panjang pada tahun 2025 ini seperti apa? Baik, terima kasih Abang Pos yang biasa kita panggil Pak Kau ya Pak Bila. Di sini kita juga ada kita rekan-rekan. Soal kinerja Pengadilan Agama Islam Panjang tahun 2025 luar biasa. Kalau saya pilih 5 mungkin 5-5-nya bisa kita jalankan, tapi 2025 cuma 4 bisa tunjuk saya. Kenapa juga tunjuk beliau? Pertama apa? Pertama kebersamaan kinerja seluruh aparatur Pengadilan Agama Islam Panjang luar biasa, sangat kondusif. Jadi menjadi modal penting agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan dan kita targetkan semuanya dapat terrealisir. Saya rasa bangga sekali dan bahagia sekali punya tim yang super team and best friend. Mulai dari abang kita Pak Wakil yang luar biasa, juga Bang Polda rekan-rekan, hakim, wanita, sekretaris dan seluruh jajarannya tidak terkecuali. Dan sekarang alhamdulillah teman-teman kita semua menjadi K3K, itu menjadi suatu anugerah bagi kita sekalian, sehingga sumber daya manusia kita memang betul-betul semuanya sudah mumpuni dan insya Allah berfungsi. Itu adalah modal penting bagaimana kemudian target kerja, capaian kinerja semuanya mencapai dengan baik. Kalau kemudian kemarin kita lihat dari rapat terkait dengan rapat laporan kegiatan tahunan dan juga rapat laporan kinerja semuanya di atas 100%, luar biasa. Bahkan dari 1.952%. Nah, ini menarik nih. Kenapa sampai begitu? Nanti silakan kalau mau bertanya ke saya lagi. Baik, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kinerja ya Pak, justru kan di awal kita sudah mengukur apa yang ingin kita capai, target, kemudian realisasi, dan bagaimana target jika dibandingkan dengan realisasi dalam capaian. Nah itu mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana capaian dari kinerja kita selama tahun 2025. Baik. Untuk parameter yang utama tentu kita melihat standar yang nasional yang berdasarkan IKU bukan IKI ya. Indikator kinerja utama dari 17 indikator kinerja utama. Yang pertama terkait dengan penyelesaian perkara secara tepat waktu, target 97%, realisasi 100%, capaiannya 103%. Kemudian terkait dengan persentase kemudian hasil keputusan, target 100%. Realisasi 100%, capaian 100%. Itu dibacakan semua jadi banyak. Kemudian yang paling krusial rekan-rekan sekalian, sobat Pas Menyapa, terkait dengan rekod ya.
Eko tahun 2025 capaian kita 97%. Mestinya bisa 100%. Hanya saja memang pada saat awal 2020 itu masih terjadi diskusi terkait dengan perkara rodeo. Pada akhirnya bisa disimpulkan perkara rodeo itu tidak diselesaikan secara ekor. Nah, oleh karenanya itu pun angkanya masih di atas target nasional ya. Target nasional itu dikurang 90%, sementara banyak realisasi kita 97%. Artinya masih 102% capaiannya. Ini luar biasa. Lagi-lagi ini adalah berkat kerjasama dan sama-sama kita seluruh tim dari agama Selat Panjang ya. Kalau bahasa masih bilang belum kasih aja. Baik, jadi secara umum memang realisasi kita jauh melampaui target ya Pak ya. Target yang sudah kita tentukan sekian, kemudian realisasinya di atas target. Itu saya sangat terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bekerja dengan sangat luar biasa. Harapannya dulu-dulunya sudah drop ya, harapannya itu tahun 2026 ini lebih baik dari itu umumnya seperti baik. Tadi ada menarik bahwasannya ada salah satu capaian yang bahkan mencapai angka belasan ribu %. Kita mungkin bisa dijelaskan bagaimana Pak? Ya, itu bersama-sama ini yang sangat menarik rekan-rekan sekalian. Kalau dalam mindset pengadilan, putusan adalah mahkotanya hakim. Kalau dalam mindset satuan kerja, eksekusi adalah mahkotanya pengadilan. Nah, dalam indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, eksekusi ini targetnya adalah saya ini dulu ya. Karena kalau salah nanti saya dikasih kartu merah sama Asal yang gini, bukan yang main gitu ya. saya langsung kasih kartu merah sama Bang Rizal. Bang Rizal itu tim IT kita yang jual juga. Targetnya adalah 68%. Maksudnya apa? Dari permohon perkara ini putus, kemudian mengajukan eksekusi, 68%-nya dapat diselesaikan. Luar biasa ya rekan-rekan sekalian, sobat pastinya apa? Tidak ada satupun yang mengajukan permohonan eksekusi. Artinya apa? Artinya bisa diyakini, diasumsikan bahwa semua putusan yang dibuat oleh rekan-rekan hakim di Selat Panjang memenuhi rasa keadilan, sehingga masyarakat dengan sadar sendiri melaksanakan putusan secara sukarela. Itu sehingga kalau kemudian berdasarkan rumus yang ditemukan oleh pada saat dibuat terkait dengan PTK ini mungkin bisa diperhitungkan, sehingga pada akhirnya skornya adalah 6.868% capaiannya, bukan realisasi ya capaiannya yang berdasarkan petunjuk dari guru-guru kita terkait dengan penyusunan RPJP. Jadi ini nggak main-main, artinya angka ini memang berdasarkan rumus matematik yang sudah diajarkan pada saat pendidikan dan pelatihan penyusunan laporan RPJP. Dan ini menjadi poin penting bagi kita sekalian bahwa memutus dan menyelesaikan, sehingga mereka kesadaran berhati sendiri melaksanakan keputusan dengan sukarela. Demikian itu menjadi sepertinya kita kasih aplaus buat rekan-rekan hakim ya. Ngomongnya kan hakim juga di sini. Oh iya, itu luar biasa aplaus sudah dimaksudnya. Saya baru ingat juga. Lupa kan? Ya baik. Jadi memang karena alhamdulillah putusan yang kita buat pada tahun 2025 itu bagi para pihak yang memberikan keadilan ya, jadi kedua pihak ya. Jadi secara otomatis putusan tersebut mereka laksanakan secara sukarela. Tanpa perlu ditunjuk lagi dan tak perlu melalui mekanisme eksekusi dari CFD. Right. Dari itu capaiannya mencapai angka sekitar 6.886%. Baik Pak, kemudian Selat Panjang ini kan sebenarnya merupakan lembaga yudikatif ya, yang bergerak yang mempunyai kewenangan dalam urusan hukum. Istilah ada seperti itu. Kalau dalam istilah undang-undang itu menjalankan kekuasaan kehakiman. Nah, kemudian Bapak selama tahun 2025 ini bagaimana melihat pengadilan agama Selat Panjang sejauh mana dalam memberikan edukasi hukum, kemudian memberikan fasilitas hukum dan sebagainya kepada masyarakat bawah nanti. Oke, terima kasih. Memang sebetulnya bagian edukasi itu tugasnya
eksekutif ya, tapi kita juga tidak berdiam diri. Kita juga mencoba untuk ikut mempromosikan atau mengedukasikan terkait dengan penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini kita dilakukan dengan berbagai lini. Pertama offline, kalau bisa secara offline. Offline itu pada saat kita kebetulan ada inovasi melekat namanya mulai dekat, di mana melakukan sidang keliling, sekaligus juga ada penyuluhan hukum, kemudian informasi layanan pengadilan dan juga pendaftaran. Pada saat kita datang ke lokasi di mana kita melakukan sidang keliling, itu perkara-perkara yang jumlahnya lebih banyak, misalnya kita juga lakukan dulu sosialisasi, terutama yang sedang trending saat ini adalah terkait dengan perlindungan perempuan dalam pasca perceraian dan juga dispensasi kawin. Ini betul-betul membutuhkan sinergitas berbagai unsur. Sejauh yang saya pahami, selain offline juga kita melakukan online atau online. Saya ingat kalau dulu waktu saya di swasta namanya below the line dan down the line, dan offline itu online. Jadi selain melalui cara-cara yang manual, kita juga lakukan sosialisasi melalui medsos kita, melalui Instagram, Facebook, website dan juga X ya. Semuanya kita lakukan agar bagaimana sejauh mungkin literasi hukum masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti meningkat. Jika literasi hukum meningkat, maka kemudian ke harmonis dalam kehidupan akan terwujud. Jika harmonis kehidupan akan terwujud, maka pembangunan akan mudah. Tentu ini mendukung juga visi dari Kabupaten Kepulauan Meranti unggul, agamis dan sejahtera. Ketika kemudian harmoni terbentuk, masyarakat kemudian tidak terjadi perselisihan yang mengarah kepada chaos dan lain sebagainya, program-program dapat dijalankan dengan mudah karena semua aparatur bergerak pada posisinya dan tidak terserap energinya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan ini semua terus kita lakukan ke depannya. Dan sekarang juga kita sudah pakai yang digital. Ya, pasal pertama kita launching tanggal 6 Januari. Kemudian masih oleh beberapa stakeholder dan alhamdulillah waktu itu lakukan 3 hari, sehingga insya Allah akan semakin masif upaya kita untuk mempromosikan penegakan hukum dan keadilan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik, jadi walaupun memang kemudian edukasi merupakan ranah dari eksekutif, tapi kita juga tidak berpangku tangan misalnya seperti saya. Jadi kita berusaha untuk memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti secara hidup ya, kayak kita bukan verifikasi yang harus, tapi kayak itu jadi secara konvensional, secara langsung dan juga melalui media digital, media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Baik. Salah satunya ini juga nanti ada sesi kita kayak dengan itu ya. Betul. Kita sudah mengundang pakar dispensasi kawin dari Bandung ya. Ada pakar mediasi juga dari mediasi juga yang sudah dihargai oleh Bandung ya. Sudah paling besar itu apa namanya ya. Baik. Nah, jadi tadi yang menarik Pak, bahwasanya ada inovasi melekat ya. Kan bukan dengan inovasi melekat saja sudah menurunkan banyak inovasi ya. Melekat, kemudian ada juga yang namanya simetri Pak, kemudian simpel dan juga yang baru saja lahir itu ada pasal mau. Nah, untuk Bapak untuk penilaian inovasi ini, inovasi apa yang paling memberikan dampak yang paling besar untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti? Dari semua inovasi yang kita hadirkan, semuanya berdampak. Tentu di antara beberapa inovasi itu, yang paling berdampak pertama adalah si Petri, bukan si Novel. Dia juga sangat berdampak. Si Petri itu jadi sebagai salah satu solusi one stop service ya. Jadi pada saat masyarakat kemudian telah selesai persidangan tentang perkara perceraian dan statusnya berubah, jadi ada status yang gampang. Tadinya kan di KTP-nya kawin, kemudian menjadi JNDA atau DUDA gitu ya. Apa JNDA ya? Di semua sendiri aja. Kalau kemudian apa cerai sudah terbit, kita berkolaborasi dengan dan jabatan bukti, langsung KTP-nya bisa kita ya baru, bahkan kartu keluarga yang baru itu
sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mereka nggak perlu sana sini lagi dari pengadilan agama, atau seperti apa saja. Dengan sekali datang saja ke sini, mereka langsung mendapat pelayanan yang paripurna. Sesuai dengan kajian World Ultimate Services menuju layanan yang paripurna tahun 2020. Nah, di sisi lain saya melihat karena problematik di pulau, mungkin pulau ya, ada pulau apa aja? Pulau Tinggi, Pulau Rangsa, Pamuk ya mas. Kemudian pulau Padang ya. Ini faktor konektivitas, ketersambungan, bahasanya jadi bisa dikatakan faktor konektivitas ini sangat menjadi ganjalan untuk bagaimana masyarakat mudah dan murah memperoleh layanan. Bayangkan dari misalnya dari Kuala Lumpur, Tasik, Bukit Pulau datang sini lebih kurang 4 jam katanya ya. Belajar malah ekspor sampai 2 jam. Itu butuh biaya yang mahal dan waktu yang panjang serta badan yang capek untuk jalan ke layanan tempatnya. Oleh karena inovasi pasar mau merupakan solusi yang terbaik dengan dalam dunia mereka bisa kemudian membutuhkan atau menerima seluruh layanan tempatnya. Mau bikin gugatan ada di situ. Mau dapat perkara mau tinggal mau konsultasi dengan teman-teman PTSC asal punya mereka pakai data di sini. Tapi itu masalah kita nggak boleh memberikan inovasi pasar ini mengcompile seluruh layanan dasar panja dalam satu aplikasi sehingga kemudian memberikan kemudahan bagi mereka dan kemurahan juga bagi mereka dan waktu yang sangat singkat ya, sangat singkat karena mereka kan tinggal di rumah aja dan nggak usah kemana-mana ada sambil ngopi atau makan ya itu suratnya juga sehingga saya yakin dan percaya ini sangat memudahkan dan membantu masyarakat untuk memiliki layanan masyarakat. Ini dua hal ini yang juga sangat memudahkan bagi seluruh warga Kabupaten Kepulauan Meranti. Di sisi lain, inovasi-inovasi yang lain terutama terkait dengan program Laksamana tadi kan ada yang lain juga itu secara simultan dan komprehensif kita upayakan agar bagaimana mewujudkan pelayanan yang paripurna betul-betul dapat dijelaskan dan kami jelaskan kepada seluruh warga Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya. Insya Allah soal ini juga kita rencanakan untuk menentukan pengadilan penetapannya yang sudah memperoleh gelar WBK itu untuk pada smart sistem yang disebut nanti penguapan sehingga betul-betul kami layak dengan tulus ikhlas kalau kami hadir untuk memberikan layanan no tipping no bribery bukan pengadilan dong kan ya begitu jadi memang tantangan utama ya Pak ya di tingkat keluarga itu memang jarak ya Pak ya itu tadi Bapak sebutkan dari kecamatan Tribun ya dari kecamatan Tribun itu mungkin membutuhkan beberapa kali naik kapal oh ya betul masalah ya kayaknya belum tahu di sini kempang kalau jalan diselamatkan jadi biasanya itu kembangnya kan jadi kembang itu pengembangan kapal dari kayu biasanya memang transportasi khusus di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan memang bisa sekalian dapat motor ya Pak ya oh iya motor bisa tapi kalau ada motor nggak bisa kalau saya bilang gini ya ini kalau ya tapi yang tidak jadi hero ya seperti itu jadi memang aplikasi yang kita kembangkan dan inovasi yang kita jalankan itu memang membantu ya Pak ya jadi sebagai solusi dari masalah geografis di Kabupaten ini ya jadi bergabungan jadi kita berfungsi sebagai jembatan seperti itu jembatan digital baik jadi selama tahun 2025 bagaimana gambaran umum ada perkara itu Pak kira-kira perkara yang dari apa kemudian putusan bagaimana dan sebagainya oke jadi sepanjang tahun 2025 sahabat-sahabat pastinya apa terregister 395 perkara ini didominasi oleh ini misalnya agak sedikit kita perlu ini
Kenapa kemudian perkara ini didominasi oleh keterlibatan dan delibat yang para ibu ya? Itu 259, hampir 80% perkara ini didominasi oleh ibu rumah tangga yang juga suaminya. Mudah-mudahan memang buatannya betul-betul karena perlu juga bukan. Kemudian 57 perkara sedikit sekali terkait dengan perkara suami mengajukan. Setelah 32 perkara, terkait 26 perkara, selainnya perkara kematian anak, perwalian, anak, penetapan waris dan lain-lain. Nah, menarik di tahun kemarin ya, kita ada perkara dicarikan kuasa orang tua oleh APH, oleh aparat penegak hukum ini dalam rangka mengimplementasikan perlindungan anaknya agar kemudian anak ini yang hadir di Indonesia secara eksis mendapatkan HAM, mereka akan mampu betul-betul dilindungi oleh negara. Jika misalnya yang terdekat dan mereka kemudian melakukan tindak pidana yang mereka jadi korbannya, negara harus hadir untuk melindungi hak-haknya. Bayangkan kalau kemudian dengan pihak terdekat pelaku warisnya saja dilapangkan, apalagi yang mereka bisa terima perlindungannya, hal-hal yang secara dasar dari manusia dan berdasarkan khusus yang dilanggar, maka itu penghukuman terhadap hak perwalian kemudian tidak boleh. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya pada seluruh warga berarti anak itu adalah amanah yang harus dijaga. Karena amanah dia bertanggungjawabkan juga ya, ini nanti juga nggak terpilih kalau karena saya membayangkan bagaimana dilakukan empati, tapi ini betul-betul secara manusiaan ini sangat miris. Pertanyaan menarik tadi, berapa yang sudah dikabulkan, dijawab dan sebagainya. Kebetulan data itu belum saya compile karena hari ini agak aktif sebenarnya. Jadi secara general sebagai besar kalau saya pantau memang dibandingkan artinya bahwa para pihak betul-betul mengajukan perkara itu berdasarkan fakta-fakta yang sudah terbukti di persidangan sehingga tidak ada peluang lagi untuk tidak ditemukan. Oleh karenanya ini menjadi poin penting bahwa memang saya yakin dan saya teman-teman di majelis betul-betul mempertimbangkan dengan aspek material dan formilnya sehingga perkara itu dibayar. Sejauh ini orang tidak ada yang batin. Artinya kan memang putusannya betul-betul melibatkan keadilan dan perkara permohonan pun tidak ada yang menunjukkan kata sehingga mereka betul-betul secara common sense kalau bahasanya karena buku ini payahnya anak putusan yang ada itu atau penetapan yang common sense yang masuk akal. Oh iya ya, putusan ini karena pertimbangannya tadi ada yang menarik juga ya, bahwasannya selain perceraian juga ada perkara lain. Jadi berarti memang pengadilan masalahnya tidak hanya menangani masalah perceraian ya. Ini kan asumsi masyarakat bahwasanya pengadilan agama itu hanya menangani masalah perceraian. Itu asumsi masalah cinta. Jadi kesannya tidak benar. Jadi kesannya ini seperti pabrik data. Jadi memproduksi data dan juga berkualitas. Jadi untuk pengetahuan sobat pas apa agama panja khususnya ya, agama pada umumnya ini tidak hanya menangani masalah perceraian seperti apa ya. Kita kalau kita para perasa hukum keluarga, hukum berislam ya. Kemudian Bapak sendiri melihat apa sih Pak yang menjadi tantangan dalam melakukan pelayanan hukum di pengadilan agama Panja selama tahun 2020? Baik, yang menarik dalam yang mengaitkan Bapak menyapa karena tadi problem konektivitas keberjangkauan yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita hadir lebih mendekat kepada masyarakat.
Dan tahun ini insya Allah kita targetkan untuk perkara untuk kegiatan keliling rodeo masih sama dengan tahun-tahun yang lalu. Kita juga coba melakukan jangkauan yang lebih luas dan area yang baru terkait dengan yang ini yang menantang, karena apalagi kita dengan kondisi alam yang demikian, kita harus berpikir keras bagaimana men-setting agar persidangan keliling itu utamanya bisa dilaksanakan dengan optimal dan hasil yang maksimal. Tetap dengan menemukan hukum acara yang harus kita juga laksanakan baik-baik. Karena apakah durasi yang cukup panjang untuk menempuh ke tempat kita sedang keliling, kemudian juga kalau kita naik speed itu kemudian di biaya mana, atau kita naik speed yang penumpangnya umum, itu juga jadwalnya belum sesuai dengan proses persidangan kita, ini menjadi kita harus berpikir keras bagaimana kemudian meramu itu semua agar bagaimana persidangan kita lancar dan transportasi juga tidak terkendala. Ini menjadi tantangan tersendiri di daerah pulau seperti ini. Yang lain-lain insya Allah dan sumber daya yang kondusif dan juga anggaran yang insya Allah mencukupi, semuanya bisa kita upayakan untuk terus mewujudkan pelayanan yang paripurna tahun 2026 ini. Baik, terima kasih Pak Ketua ya. Jadi seperti itu yang menjadi tantangan utama ya, dan akan kita cari solusi untuk dipecahkan pada tahun 2026. Baik, kita sudah dulu Pak masalah ini ya, melihat masa lalu. Sekarang kita berharap masa depan. Sedikit saya ingin sebetulnya ada yang saya ingin sampaikan. Baik, tahun 2025 yang lalu alhamdulillah tim satgas kita alhamdulillah berkat ini buat ini bos tim satgas. Jadi kinerja nilai di tempat pejabat yang masa panjang paling rendah bagi 14 ya, paling rendah. Dan itu mudah-mudahan tahun ini jadi lebih baik. Dan kemudian tahun yang lalu kita memperoleh predikat top digital award dari majalah IT Works. Itu kantornya dapat 5 star bintang 5 kalau kita dapat leaders apa namanya top leaders on digital implementation ya. Top leaders on digital implementation pada tanggal 4 Desember yang lalu kita terima anugerah itu di Jakarta oleh majalah IT Works. Itu menjadi pemicu dan memacu kita bahwa walaupun kita jauh dari ibu kota, jauh dari provinsi dan dekat ke tangga Malaysia misalnya, kita betul-betul meneguhkan eksistensi kita untuk memberikan pelayanan digitalisasi pelayanan, transformasi digital dalam pelayanan. Sehingga salah satu wujudnya kemarin kita launching inovasi Paselmo. Mudah-mudahan ini semua sekali lagi dekat kerjasama rekan-rekan yang luar biasa dengan semangat yang tinggi dan kebersamaan yang terus dijaga, itu semua dapat kita. Jadi memang selain pelayanan, kita juga mendapatkan beberapa prestasi. Jadi, dia ada satu kita dapat ini juara lomba kebersihan. Jadi memang prestasi itu memang sebagai bukti bahwasanya kita tuh bekerja serius gitu ya Pak ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Buktikan dengan tadi peringkat kita konsisten ada di peringkat atas ya Pak ya. Jadi paling rendah tingkat 14 bukan dari 14 peserta. Oh ya, dari ratusan pengadilan ya Pak. Jadi 14 dari 14 ya. Jadi dari sekian ratus pengadilan agama kelas 2 di seluruh Indonesia, kita mendapatkan peringkat 14 itu yang paling rendah. Tapi yang paling tinggi kita pernah masuk sekitar 10 besar ya. Kemudian dapat penghargaan top digital implementation juga. Jadi sebagai bukti kita sudah mengimplementasikan digitalisasi pada satuan kerja kita pada masa panjang. Kemudian juga dapat penghargaan kebersihan Pak ya. Bahwasanya memang kita serius untuk memberikan kenyamanan pada para pengguna layanan seperti itu. Jadi memasuki tahun 2026 ini Pak, kira-kira bagaimana rencana
kinerja Kabupaten Kinerja Pengadilan Masa Panjang sendiri. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Sebagaimana surat ketentuan dari Sekretaris Mahkamah Agung dan Dirjen dan Menteri Agama, indikator kinerja utama tahun 2020 nanti sudah ditetapkan dan kita dan juga di situ ada dengan benchmarknya atau kalau ukur capaian targetnya, insya Allah kita akan terus maju untuk menyelesaikan itu. Walaupun target-target yang sudah ditetapkan, kita berazam di Pengadilan Panjang untuk senantiasa melampaui target sehingga capaiannya mudah-mudahan selalu di atas 100%. Karena memang kalau kita kembali lagi ke belakang terkait dengan repot misalnya, target 90 dari targetnya yang ditetapkan 95%, kita capai 97%. Jadi juga benchmark tahun 2026 kalau targetnya 95%, dan di tahun kemarin kita capai 97%. Tahun ini kita sudah berazam untuk 100%. Begitupun terkait dengan aspek-aspek lain, misalnya terkait dengan mediasi yang memang sudah terbukti dan teruji Pengadilan Agama Panjang oleh salah satu pejabat kita khawatir Pak Noven di PK1 kalau dengan keputusan Majelis Hukum calon dokter juga bahwa tahun ini kita terus optimalkan untuk memperoleh capaian yang lebih tinggi daripada tahun 2025. Masuk juga Pak Fauzan selaku menghadiri Pengadilan Panjang, insya Allah pasti akan sangat bersemangat untuk menyelesaikan karena tentu kita ingat sampai pada sama-sama maka yaumul kamsi bahwa hasil kalau hari ini sama dengan hari yang lalu tidak akan merugi karena potensinya sudah diberikan, sudah punya pengalaman, sudah pernah mengalami. Kalau kemudian masih sama sekali berarti nanti dari action yang lebih baik. Maka yaumul kamsi bahwa siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu maka dia masih beruntung, maka dia berpikir tapi memitigasi seluruh rencana dan bagaimana kemudian penataan perencanaan manajemen pelaksanaan itu dengan lebih baik berdasarkan pengalaman yang lalu sehingga tahun ini mudah-mudahan kita masuk pada kategori yang itu jangan sampai karena yang syarul sih bagaimana hari jika hari ini buruk daripada hari yang lalu maka dia masuk kategori yang malah yang tertangkap. Itu sangat kita hindari dan kita sudah lakukan rapat mediasi yang Desember yang lalu. Kita sudah mengumpulkan untuk menjadi lebih baik di tahun 2020. Mudah-mudahan segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Itu ini semua dapat terwujud berkat kerjasama dari seluruh elemen di Pengadilan Agama Selatan dan tanpa terkecuali semuanya punya peran, masing-masing punya andil dalam memperoleh itu. Baik, menarik ya. Jadi memang kita menargetkan dan mengusahakan ya untuk yang kita capai pada tahun 2026 jauh melebihi mereka satu target sesuai dengan yang dilakukan pada awal tahun seperti apa ya. Baik, termasuk juga hal ini satu aspek yang lebih baik daripada tahun itu ya. Kalau kita bagaimana yang kita konsisten untuk menambah aspek publikasi dan sosialisasi juga ada rencana inovasi-inovasi yang lain yang mudah-mudahan di jalan waktu bisa kita lakukan. Baik, terakhir Bapak mungkin ada pesan penutup dari khususnya dari Bapak sebagai ketua Pengadilan Masa Panjang untuk sobat-sobat pas menyapa yang sedang ada di rumah. Baik, sobat pas menyapa jangan takut berinteraksi dengan pengadilan. Saat ini pengadilan sudah sangat terbuka. Pengadilan sudah sangat membuka diri untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan pernah ragu untuk langsung datang ke pengadilan. Tidak usah perlu pakai cawa-cawa apalagi ya, pihak-pihak yang menyatakan diri mampu membantu. Itu tidak ada. Kami berkomitmen untuk memegang teguh predikat PBK dan kemudian berkomitmen juga untuk melaksanakan sistem manajemen anti penyuapan. Oleh karenanya saya yakinkan silakan manfaatkan seluruh layanan yang kami berikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan takut dan jangan ragu. Tidak ada yang sulit memperoleh layanan pengadilan sehingga masyarakat dan rekan-rekan sobat pas menyapa ini
untuk mau memanfaatkan seluruh lini layanan yang telah diberikan menuju layanan yang paripurna tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih. Sangat luar biasa ya Pak. Soalnya pelajaran orang yang merasa kalau pengadilan tetap merasa berdosa seperti itu Pak ya. Jadi nama saya sebenarnya sama kalau yang dengan baik ya. Jadi kulturir ya itu berbeda jadi sama ya. Cuma tujuan kita untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian sobat pastinya apa jadi jangan takut ada masalah hukum dan lain sebagainya ini sudah termasuk pada masalah yang baik. Terima kasih Bapak. Jadi ini obrolan yang sangat menarik sebenarnya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Jadi semoga bisa kembali berinteraksi dengan Bapak Ahmad Satiri SAG yang selaku ketua dari masa panjang. Terima kasih atas obrolan yang sangat menarik Pak. Luar biasa. Terima kasih juga host ya sudah kita sertifikasi dengan berbagai Luar biasa. Tiba sertifikat itu berarti. Baik, terima kasih kepada sobat Pas Menyapa sekalian. Kita bertemu lagi di episode 2 dari Pas Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.